Yo guys, ketemu lagi masih di segmen sekelebat info di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:32 ya, tanggal 7 September 2022. Dan hari ini setelah saya bangun tidur, saya mendapatkan kabar yang sangat tidak mengenakan guys. Apa itu? Bitcoin longsor lagi guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, di coin market cap untuk global crypto market cap-nya ini turun 4,15% pada saat video ini dibuat ya. Dan ini tentu saja berpengaruh ke semua kripto guys. Khususnya ini Bitcoin ini dalam waktu 24 jam turun 6,63%. Dan ini membuat altcoin yang lain pun jadi ikutan merah semua guys. Ethereum turun sebanyak 6,79%, BNB 7,29%, XRP 6%, Cardano 9%. Dan kalian bisa lihat semuanya di sini merah merona guys. Dan kalau kita lihat di chartnya ya, akhirnya area sideways kemarin antara 20.000 sampai 19.500 ini akhirnya jebol juga guys. Dan ini jebolnya cukup parah. Dan ini kemungkinan target selanjutnya akan menuju ke harga antara 18.000 sampai 17.600-an guys. Karena di area 19.200 sampai area 18.800 ini sudah jebol juga guys. Dan ini tekanan jualnya masih kuat. Dengan volume perdagangan untuk penjualan Bitcoin ini juga cukup gede banget guys. Ini kuat banget ya, tebel gitu. Jika tekanan jual ini masih kuat guys, maka target berikutnya adalah di area 18.000 sampai 17.600. Dimana kalau kita lihat di time frame daily, ini menuju area support yang sudah terbentuk kemarin ya, di area sini guys. Dan jika nanti ya area ini pun tertembus ya, yaitu di antara 18.000 sampai 17.600, maka target berikutnya untuk support kuatnya ada di area 13.900-an guys. Tapi kita berdoa aja jangan sampai ke sini guys. Kalau sampai ke sini ini sangat parah banget penurunannya untuk Bitcoin ya. Dan semoga aja kedepannya akan ada berita bagus ya yang akan membuat titik support ini menjadi titik support kuat sehingga nanti harga dari Bitcoin pun akan segera naik lagi. Secara teknikal ya, kemungkinan besar pola dari Bitcoin ini sekarang ingin membentuk konfirmasi pola double bottom guys. Artinya nanti kemungkinan di sini akan membentuk sideways lagi atau sedikit compression dan dia akan turun lagi nanti ke area sini. Nah, nanti area 18.000 sampai 17.600 ini adalah area yang penting guys. Dan jika dia nggak nembus, kemungkinan besar dia akan membentuk pola double bottom dan itu merupakan pola pembalikan yang sangat kuat. Tapi kalau bisa tembus lagi nanti lebih jauh, ya udah, kita harus lebih bersabar lagi. Kuatin mental dan banyak-banyak berdoa, guys. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan hari ini harga Bitcoin itu turun, guys? Nah, kita coba baca salah satu artikel yang telah dirilis dari Cointelegraph, guys. Ini keluar sekitar 4 jam yang lalu. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, guys. Dan di sini diinformasikan bahwa breakdown bear flag Bitcoin menargetkan ke harga 15.000 US dollar saat dolar Amerika Serikat mencapai level tertinggi selama 20 tahun, guys. Kita lihat dulu ya untuk level dari dolar Amerika Serikat ini guys, atau indeks dolar. Nah, ini adalah chart dari indeks dolar dan memang benar mata uang dolar ini makin kuat lagi dan naiknya juga cukup lumayan banget ya kalau kita lihat di time frame weekly-nya. Dan sesuai dengan judulnya tadi ya, ini indeks mata uang dolar tertinggi selama 20 tahun terakhir guys. Dan kita bisa lihat di sini ya, titik terpuncak sebelumnya itu ada di tahun 2002 guys. Dan sekarang di tahun 2022 ini ada kemungkinan besar indeks dolar ini akan menuju ke titik resisten di tahun 2002 kemarin. Nah, kemudian apa sih hubungannya kalau indeks dolar ini naik? Secara logika ya, jika nilai dari dolar itu naik guys, maka para investor ataupun orang-orang yang mempunyai aset investasi khususnya untuk instrumen yang lebih beresiko, dalam hal ini seperti mungkin properti, saham, ataupun kripto, ini akan cenderung untuk menguangkan aset mereka ke uang fiat guys. Dalam hal ini adalah dolar ya. Sehingga Bitcoin yang merupakan salah satu aset investasi kripto ini pun kena imbasnya. Jadi banyak orang juga yang melakukan pertukaran Bitcoin mereka ke uang fiat, dalam ini adalah uang dolar guys, karena nilai dolar ini meningkat cukup signifikan selama 20 tahun terakhir. Dan juga kenaikan dari nilai dolar ini pun berakibat ke saham-saham di S&P 500 guys, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Selama beberapa hari ke belakang ini harga dari S&P 500 pun ikutan turun.
Jadi ini membuktikan ya bahwa DXY ataupun indeks mata uang dolar ini sudah terlalu perkasa, guys. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab nilai dolar ini naiknya gila-gilaan? Tentu saja yang pertama adalah kenaikan dari suku bunga yang dikeluarkan The Fed ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed tentang suku bunga ini, guys. Apalagi dengan kabar yang terakhir itu bahwa The Fed ini masih akan untuk menaikkan suku bunga dari US dollar ini terus-menerus ke depannya sampai keadaan ekonomi dari Amerika Serikat ini akan membaik, khususnya untuk inflasi yang terjadi saat ini, guys. Dimana inflasinya itu udah cukup parah ya, kemarin itu tembus di 9,1%. Oke, kita kembali lagi di sini. Jadi Bitcoin ini kehilangan status safe haven terhadap dolar, guys, dan dengan reksadana meningkatkan kepemilikan tunai mereka sebesar 208 miliar US dollar, guys, pada paruh pertama di tahun 2022 ini. Pada 6 September, harga Bitcoin ini jatuh, guys, di bawah 20.000 US dollar dan aset tersebut terlihat siap untuk mengalami penurunan lebih lanjut pada bulan September karena dolar Amerika Serikat yang kuat dan pola analisis teknis yang tidak menyenangkan. Dan itu sudah terbukti ya. Nah, di sini targetnya Bitcoin mengincar 15.000 US dollar selanjutnya ya. Dan dari perspektif teknis, Bitcoin ini beresiko turun ke 15.000 US dollar, guys, atau lebih rendah lagi dalam beberapa minggu mendatang setelah keluar dari pola bear flag pattern yang berlaku. Bear flag ini terbentuk ketika harga berkonsolidasi lebih tinggi di dalam paralel. Kisaran menaik setelah tren turun yang kuat. Mereka biasanya menyelesaikan setelah harga menembus di bawah garis tren yang lebih rendah dan turun sepanjang tren turun sebelumnya. Bitcoin telah memasuki apa yang disebut tahap breakdown dari pola bear flag, dengan target penurunannya mengintai di 15.000 US dollar seperti yang diilustrasikan pada grafik di atas. Uang tunai atau fiat ini menjadi raja, guys. Jadi prospek Bitcoin yang lebih lemah menuju 2022 tumbuh terutama karena latar belakang ekonomi yang memburuk. Penurunan harga Bitcoin 60% year to date adalah salah satu konsekuensi yang tidak menguntungkan dari Federal Reserve dalam hal kebijakan hawkish untuk menurunkan inflasi ke 2% dari level saat ini di 8,5%. Secara rinci, Bank Sentral Amerika Serikat ini telah menaikkan suku bunga acuan ke kisaran 2,25% sampai 2,5% melalui 4 kenaikan berturut-turut pada tahun 2022 ini. Kenaikan telah meningkatkan selera untuk sekuritas berbasis uang tunai atas aset beresiko seperti Bitcoin. Misalnya, Bank Amerika Serikat dengan rekening tabungan menawarkan kepada klien presentase hasil tahunan sebesar 2% atau lebih dari sekitar 0,5% pada awal tahun ini, menurut data dari bankrate.com. Sementara itu, analis Goldman Sachs ini menunjukkan bahwa reksadana dengan ekuitas yang dikelola 2,7 triliun US dollar ini telah meningkatkan kepemilikan kas mereka sebesar 208 miliar US dollar pada paruh pertama tahun 2022 ini, guys. Tingkat alokasi tercepat hingga saat ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya di grafik ini, guys. Permintaan uang tunai atau uang fiat ini yang lebih luas telah membantu indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur kekuatan greenback terhadap kumpulan mata uang asing utama naik ke 110,55 pada 6 September, level tertinggi sejak tahun 2002, guys. Seperti yang kita lihat tadi ya. Akibatnya apa? Uang tunai secara drastis ini mengungguli saham, Bitcoin, Ethereum, tembaga, kayu, dan aset lainnya pada tahun 2022 ini. Tren ini dapat berlanjut, guys, mengingat Federal Reserve berencana untuk melanjutkan kenaikan suku bunga menurut pernyataan dari Jerome Powell kemarin ya pada simposium Jackson Hole baru-baru ini. Oke, selanjutnya kita mampir di salah satu akun Twitter yang cukup kredibel juga ya. Nama akunnya adalah Whale Alert, di mana dalam akun ini memberikan informasi tentang transaksi-transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh para whale crypto, guys. Seperti contohnya di sini ya. Pada 56 menit ini sebanyak 1.996 Bitcoin ini telah ditransfer dari wallet yang tidak diketahui ke Coinbase. Artinya di sini ada transfer Bitcoin dari wallet yang tidak diketahui, bisa dibilang ini adalah cold wallet yang masuk ke exchange Coinbase. Artinya dengan asumsi ini berarti si pemilik dari wallet ini ingin mencairkan asetnya. Dan jika si pemilik ini mencairkan asetnya, maka otomatis akan berakibat ke harga Bitcoin. Berarti akan turun ya. Kejadian ini juga terjadi pada tanggal 5 September kemarin, guys. Sebanyak 1.408 Bitcoin ini juga telah ditransfer ya dari Coinbase ke Binance. Pada tanggal 5 September juga sebanyak 1.407 Bitcoin ini ditransfer juga dari cold wallet ke Coinbase lagi.
Jadi pasti ada pencairan lagi di sini. Makanya hari ini tuh men-trigger dari kebanyakan investor untuk menjual Bitcoin-nya, guys. Meskipun ada juga ya investor ataupun holders Bitcoin yang mentransfer dari exchange ke cold wallet-nya. Seperti pada tanggal 4 September ini ya, sebanyak 3.117 Bitcoin ini ditransfer dari Coinbase ke wallet atau cold wallet. Ini juga mengindikasikan bahwa whale ini ingin menyimpan aset mereka dan tidak ingin menjualnya dalam waktu dekat ini. Tapi kalau tadi saya scrolling ya sampai bawah, ini kebanyakan justru malah memindahkan aset Bitcoinnya ke exchange-exchange guys, baik Binance, Coinbase, FTX dan lain-lain. Bahkan tidak hanya Bitcoin aja guys, bahkan tidak hanya Bitcoin aja, tapi Ethereum, XRP, BUSD, ini banyak banget guys yang dipindah dari cold wallet menuju ke exchange. Ini juga menjadi salah satu indikator juga guys. Kemudian kalau kita anggap penurunan Bitcoin semalam itu gara-gara Mt. Gox, ini juga bisa kita bantah ya, karena kalau kita lihat dari CryptoQuant ya, untuk Bitcoin yang dimiliki oleh Mt. Gox ini masih utuh, belum ada penjualan guys. Jadi kalau kita menyalahkan Mt. Gox ini kayaknya nggak relevan dengan data ini. Karena kalau tidak salah, penentuan dari Mt. Gox ini mau menjualnya atau tidak itu di tanggal 16 September nanti guys. Tapi itu juga menjadi salah satu indikasi ya, bahwa para holders Bitcoin ini jaga-jaga guys. Karena siapa tahu kan nanti di tanggal 16 September itu Mt. Gox akan menjual Bitcoin besar-besaran. Jadi sebelum kejadian itu, maka para holders ini ingin menjual dulu sebelum nanti harganya rontok di tanggal 16 September nanti. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu indikasi ya, atau sebab kenapa Bitcoin hari ini atau semalam itu turunnya gila-gilaan ya. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya bagaimana untuk pergerakan dari harga Bitcoin ini guys. Dan saran saya buat teman-teman yang ingin masuk ke Bitcoin ini agak ya berhati-hati dulu lah, atau direm dulu, kita lihat dulu nanti bagaimana perkembangannya, karena di bulan September ini banyak banget event-event yang sedang dilakukan guys, seperti the merge Ethereum, kemudian data CPI, pengumuman dari Mt. Gox, dan juga hard fork Facil dari Cardano guys. Jadi kita tunggu aja market crypto ini mau dibawa kemana, oke? Jadi tetap sabar dan kuatin mental. Kita jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace.